Allah bersumpah atas nama waktu. Kenapa? Karena waktu ini adalah modal besar yang dimiliki oleh manusia, yang manusia itu sering lupa. Sering lupa. Nggak pakai waktu itu untuk sesuatu yang produktif. Jangan main-main dengan waktu, teman-teman semuanya. Maka nggak usah heran ketika kemudian negara-negara maju, mereka bisa maju karena mereka itu semuanya benar-benar menghargai waktu. Kalau meeting mereka nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Jam 2 meeting, benar jam 2. Jam 3 selesai, ya jam 3 selesai. Nggak ada banyak ngobrol, nggak ada banyak ngerumpi. Buang-buang waktu. Ya, makanya antum perhatikan. Rata-rata orang hebat adalah orang-orang yang tidak pernah main-main dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Coba aja perhatikan siapapun. Ya, silahkan. Mau dia ulama, mau dia dai, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau siapapun orang-orang sukses, para pengusaha hebat, ya, orang-orang kaya, perhatikan mereka hidupnya. Tidak ada mereka buang waktu. Nggak ada yang buang-buang waktu. Nggak ada yang buang waktu. Buang waktu itu adalah mental-mental orang-orang terjajah, orang-orang yang kalah, orang-orang yang kemudian tidak bisa tampil di peradaban. Mereka membuang-buang waktu percuma. Padahal, ingat pesan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri ini imam besar. Beliau ini Masya Allah keilmuannya luar biasa. Beliau berpesan kepada kita. Dan bagi saya ini pesannya jelek banget. Ya, ingat baik-baik teman-teman semuanya nasihat Imam Hasan Al-Basri ini. Wahai manusia, sadarkah kalian itu hanyalah susunan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka berkuranglah jatah usiamu. Renungkan teman-teman semuanya. Renungkan. Kita ini susunan hari-hari. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini kita ini cuma susunan hari-hari. Dan hari ini hari Selasa. Berlalu nih hari Selasa, maka berkuranglah jatah usiamu di dunia. Artinya apa? Semakin bertambah hari, sebenarnya berkurang hari-hari kita di dunia. Berarti apa? Semakin dekat kita dengan yang namanya kematian. Berpisah dengan dunia, dengan semua yang kita cintai. Berpisah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Sadarkah kita? Bahkan Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, seorang ulama, pendiri mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, beliau katakan, orang yang tidak sibuk dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan kemaksiatan. Orang yang tidak sibuk dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan kemaksiatan. Percaya. Kalau antum sibuknya hari ini, ya ada meeting untuk urusan keumatan, besok pergi keluar daerah untuk ngurusin umat, ya, antum besok sibuk ngurusin orang tua, besok sibuk ngurusin anak, ya. Kalau antum sibuk dalam kebaikan, maka antum nggak akan pernah sibuk dalam kemaksiatan. Nggak sempet, bayangin. Nggak sempet. Tapi kalau teman-teman sibuk dengan kemaksiatan, pasti teman-teman nggak akan pernah sibuk dengan kebaikan. Nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah kemudian khataman Quran, tidak pernah ikut kajian, nggak pernah yang baik-baik itu nggak ada. Kenapa? Kalau kamu tidak sibuk dengan kebaikan, maka pasti, kata Imam Syafi'i, kamu sibuk dengan maksiat. Jadi Ustadz bisa dibilang orang-orang yang rajin maksiat itu gimana? Ya karena dia nggak sibuk aja. Makanya saya bilang, ya, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman semuanya. Teman-teman kalau ngelihat jadwal saya, ya misi insya Allah pusing dah ya. Asisten jadwal saya tuh, dia bilang saya pusing lihat jadwal Ustadz Fatih tuh. Ya, habis dari sini ke sini, habis nggak ada. Nggak ada waktu yang saya buang tuh kosong tuh nggak ada. Sengaja duduk gitu ya, nongkrong gitu tuh. Nggak ada, Alhamdulillah. Produktif. Semua hari-hari saya terencana. Saya pingin bangun masjid di Jepang. Saya rencanakan. Saya akan pergi ke Jepang. Saya akan bawa influencer ke sana. Pulangnya saya bawa konten. Nanti kemudian kontennya saya ubah, di-upload. Kita buat aktivitas di Indonesia. Datangkan orang Jepang ke Indonesia. Semuanya terencana. Sampai kemudian masjidnya dibangun tahun ini. Saya pingin bangun sekolah untuk generasi Quran. Sekolah duafa, namanya An-Naba. Teman-teman bisa cek nanti di sosial media. Sekolah Alam An-Naba. Ini sekolah gratis untuk anak-anak duafa. Tapi mereka adalah generasi Quran. Mereka dididik secara gratis tapi berkualitas. Dibuat rencananya. Dicari lahannya. Dibangun timnya. Dibangun. Selesai sekolahnya. Saya pingin bangun rumah singgah
Yang rumah singgah ini dihuni oleh orang-orang duafa yang mereka sakit berat tapi tidak menular dan mereka tidak punya kemampuan membayar obatnya. Mereka sakit, orang tuanya nggak mampu, mereka nggak punya tempat tinggal yang layak. Mereka tinggal di pinggir-pinggir rumah sakit. Saya bangun rumah singgah Al-Fatih. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu, apa ya, ngejempek gitu ya. Banyak diam gitu. Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh, harus produktif. Hidup harus punya rencana, teman-teman semuanya. Saya pingin banget membangun sekolah tahfiz putri pertama di Indonesia. Para penghafal Quran, tunanetra, dibangunkan pesantren, maka dibangunlah rencana, dibangun meeting, dibangun tim arsitek, dibangun tim fundraising, dibangun semuanya. Alhamdulillah tahun ini dibangun dan tahun depan kita punya pesantren tahfiz putri pertama di Indonesia. Saya pingin banget membebaskan buta aksara Quran. Hari ini tim saya ada di Mentawai. Hari ini tim saya ada di Aceh. Hari ini tim saya ada di Kalimantan. Hari ini tim kami ada di Papua. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak pernah berhenti. Unstoppable. Kenapa? Karena nggak mau main-main dengan yang namanya waktu, teman-teman semuanya. Nggak mau main-main sama waktu. Maka mulai hari ini teman-teman semuanya, apa rencana antum di kehidupan dunia ini? Bukankah Nabi SAW bersabda, anak Adam itu 2 buah telapak kakinya tidak akan masuk surga kecuali ditanya tentang 2 hal. Yang pertama umurnya, untuk apa dia gunakan? Dipakai apa? Antum dikasih 40 tahun dipakai apa? Dikasih 50 tahun dipakai apa? Dikasih 30 tahun dipakai apa? Tidak akan bergeser. 2 buah telapak kaki anak Adam di hadapan Allah. Artinya apa? Nggak akan bisa masuk surga sebelum ditanya 2. Catat. Yang pertama, umurnya. Dipakai apa? Yang kedua, hartanya. Nyambung lagi ke hadis tadi kan? Nyambung ke hadis tadi. Jadi hadis itu nyambung semua. Yang kedua apa? Hartanya. Kalau umur ditanya 1, untuk apa dipakai? Kalau harta ditanya 2. Awas, hati-hati teman-teman yang banyak harta. Hati-hati yang banyak harta. Apa kata Nabi? Ditanya nanti. Ditanya apa? Ditanya apa? Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu habiskan? Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu habiskan harta kalian? Di mana? Masya Allah. Jadi teman-teman jangan main-main dengan harta. Harta ditanya 2. Umur ditanya 1. Ya, harta tuh ditanyanya 2. Makanya jangan main-main yang kaya. Karena nanti ditanya dari mana kamu bisa beli mobil itu. Kenapa mobil itu ada di garasi mobilmu? Jangan main-main kamu ditanya tentang jam yang kamu beli. Kamu ditanya nanti oleh Allah. Pasti. Ini hadis Nabi, nggak mungkin bohong. Ditanya hartamu. Dari mana kamu dapat itu saldo segede itu? Kemana kamu habiskan? Umur ditanya 1. Harta ditanya 2. Apa artinya? Jangan banyak belanja deh. Orang yang banyak belanja, keranjangnya penuh, lama di kasir. Percaya saya. Coba. Bener gak? Bener gak? Coba teman-teman belanja deh, ya, keranjangnya penuh nih, ya kan? Dengan orang yang belanja cuma 2 biji itemnya, ya kan? Ketemu nih, saya sama Kang Ade nih, Kang Ade, ya sebut saja namanya Ade gitu. Dia belanja nih ke supermarket, beli apa? Ini Ustadz, sikat gigi sama odolnya. Cepet nggak dia di kasir? Cepet, selesai dia, ya kan? Tapi ada yang namanya Wati, saya tanya, Wati, kamu beli apa aja? Ini Ustadz, sekeranjang ini semuanya saya beli. Lama nggak dia di kasir? Lama nggak? Lama banget. Ya, sampai antrian belakang tuh pada marah semua. Lama banget sih. Ya, error nih orang. Belanjanya banget-banget. Ya iya, semakin banyak antum ambil, semakin banyak antum tanggung jawab. Silahkan. Makanya Nabi itu tidurnya cuma pakai pelepah kurma. Nggak ada yang ditanya. Iya kan? Nggak ada yang ditanya. Ya, jadi teman-teman semuanya, nggak ada kemudian yang nggak ditanya nanti. Akan ditanya tentang 2 hal. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Hati-hati yang punya harta banyak. Ya, makanya apa? Ya sudah punya harta. Harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan, kita sedekahkan.